Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Budi Prasetyo. Saya selaku pengajar guru produktif otomotif di SMK 2 Garut. Jabatan saat ini adalah guru muda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur cara pemeriksaan komponen kopling, yaitu pemeriksaan kanvas kopling dan pemeriksaan matahari atau pemeriksaan plat penekan pada kopling. Seperti kita ketahui bahwa fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Karena tanpa adanya kopling maka kendaraan dipastikan tidak bisa hidup secara normal, karena tidak mungkin mesin bisa langsung menggerakkan penggerak roda, karena harus dibutuhkan momen penggerak roda yang kuat. Sehingga dengan adanya kopling akan membantu kendaraan tetap hidup dan akan membantu mempermudah di dalam perpindahan kecepatan roda gigi. Dengan adanya pengoperasian kopling, maka tidak dipungkiri bahwa komponen kopling lama-lama akan mengalami suatu kehausan. Nah, maka dari itu perlu adanya pemeriksaan komponen kopling apabila sudah terjadi ketidaknormalan di dalam pengoperasian kopling. Nah, biasanya yang sering terjadi kehausan adalah pada komponen yang disebut dengan plat kopling atau kladis, seperti ini kladisnya ya. Nah, bagian-bagian utama pada kladis diantaranya adalah bagian kanvas atau face atau permukaan. Kemudian di sini ada plat, kemudian di sini ada rubber torsion atau sebagai peredam getar pada saat pertama kali berhubungan dengan putaran mesin. Kemudian di sini adalah lubang hub di mana poros input transmisi berada. Baik, kita akan jelaskan. Untuk mengetahui kehausan pada kopling, biasanya kita melihat dari secara visual dulu, yaitu penampang pada plat kopling. Penampang plat kopling dipastikan apa sudah mengalami kehausan atau belum, itu bisa dilihat dari bentuk realnya ya. Apabila sudah kelihatan goresan-goresan atau ketebalannya sudah mulai berkurang, berarti sudah terjadi kehausan. Untuk memastikan bahwa ketebalan plat kopling masih bagus atau tidak, maka perlu adanya pengukuran dengan menggunakan jangkau sorong seperti ini. Ya, nah kita ukur pada bagian yang ketebalan paku kelingnya. Ya, kita ukur seperti itu. Nah, kemudian kita baca. Apabila spesifikasi ketebalannya kurang dari 1 mili seperti yang disebutkan di dalam manual booknya atau buku servisnya, maka dipastikan plat kopling ini sudah aus. Ya, jadi bisa dengan cara visual, ya, tetapi untuk lebih telitinya yaitu dengan cara menggunakan pengukuran menggunakan jangkau sorong. Nah, baik. Kaitannya dengan kehausan plat kopling, maka yang bisa terjadi pada kendaraan adalah yang pertama adalah tenaga kendaraan atau tenaga mesin itu akan kecil atau tidak bagus atau yang disebut dengan lost power, kehilangan tenaga. Yang kedua adalah akan boros bahan bakar karena putaran mesin besar tetapi tenaga yang dihasilkan adalah kecil ya. Ketiganya adalah bisa timbul suara ya berjejit akibat adanya slip pada plat kopling. Juga dengan kehausan plat kopling ya, maka bisa saja menyebabkan perpindahan gigi kecepatan menjadi terhambat atau terganggu. Nah, oke, komponen berikutnya adalah pemeriksaan pada matahari atau yang disebut dengan plat penekan. Nah, fungsi plat penekan ini adalah berfungsi untuk menekan atau mendorong, menjepit daripada plat kopling supaya dia bergesekan dengan flywheel. Nah, pada saat
pembebasan atau pada saat menginjak pedal kopling, maka matahari ini atau bekas diafragmanya ini dia akan membebaskan plat penekan supaya tidak menekan pada plat koplingnya. Ya. Nah, karena daya yang untuk membebaskan plat penekan ini untuk menekan bekas diafragmanya ini adalah bearing, ya, maka lama-lama akan terjadi suatu keausan seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kausannya, yaitu kita bisa ukur. Yang pertama adalah kedalamannya seperti ini. Nah, yang kedua adalah lebar kausannya. Nah, menurut buku servis manualnya, kedalamannya tidak boleh melebihi daripada 5 mili dan kedalamannya tidak boleh melebihi dari 1 mili dan lebar kausannya tidak boleh dari 5 mili. Apabila ini sudah terjadi, maka komponen-komponen yang dinyatakan aus sebaiknya diganti dengan baru supaya mendapatkan kinerja yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.